Apa kabar Anda? Dan kali ini kami ajak Anda kembali bersama The Headlines. Sudah bersama kami mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan juga pemimpin redaksi Berita Satu News Channel Don Bosco Slamun. Bapak-bapak, terima kasih. Mas Anas, apa kabar? Baik Mbak Nunung, Alhamdulillah. Ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama, tentu untuk kebaikan kita bersama. Itulah salah satu cuplikan pernyataan Anas Urbaningrum saat lengser dari jabatan Ketua Umum Demokrat Februari 2013. Pernyataan multitafsir Anas dilontarkan sesaat setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus Hambalang. Di tengah penantian publik akan isi halaman berikutnya, Anas yang sampai akhir Desember 2013 tidak juga ditahan, melakukan berbagai aktivitas. Bersama kawannya, Anas mendirikan Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Di rumahnya di Jakarta Timur, mantan ketua fraksi Demokrat itu menggelar serangkaian diskusi. Anas juga aktif di Twitter, mengomentari berbagai isu politik nasional. Salah satu celotehnya, dia mengusulkan SBY maju sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2014. Inikah cara Anas mengisi halaman berikutnya? Belakangan ini Anda membuat sensasi lagi, kalau saya tidak boleh sebut begitu ya Bang ya, tentang hashtag SBY Wapres. Sampai orang Demokrat bilang, sudahlah Anas nggak usah ngomong apa-apa lagi gitu, tentang Demokrat. SBY dipasangkan dengan Jokowi, dipasangkan dengan JK, dipasangkan dengan siapapun juga artinya sebagai Wapres gitu. Anda ngenyek ya? Boleh dipahami seperti itu, kan bebas ditafsirkan. Tetapi pasti itu maksudnya bukan ngenyek atau nyindir atau menghina, sama sekali tidak. Itu saran saya berdasarkan realitas politik yang terpapar dari berbagai hasil survei. Karena melihat tidak ada calon yang kuat sebenarnya di Demokrat. Dari kesebelasan yang ikut konvensi itu, ketika disurvei, kan sampai sekarang angkanya belum mengembirakan. Kalau dibandingkan dengan calon-calon yang muncul dari partai-partai lain, itu bedanya terlalu jauh. Nah, sementara sesungguhnya Demokrat itu masih punya kartu yang hebat. Kartu truf ini, kartu yang bisa dihidupkan. Kartu itu bernama tokoh Pak SBY. Nah, memang aturan konstitusinya mengatakan kalau sudah jadi presiden 2 periode tidak bisa lagi jadi calon presiden. Yang bisa adalah calon wakil presiden. Kan begitu. Nah, itu adalah untuk keselamatan Demokrat dan menurut saya juga untuk menjamin kontinuitas program-program Pak SBY yang bagus. Bukan ngenyek katanya Bang Don. Tapi bisa rasionalitasnya bisa diterima. Penjelasannya sangat rasional dari Mas Anas. Cuma saya tidak tahu rasa perasaan. Kalau kata Pak Yaakob Utama bukan soal perasaan aja. Rasa perasaan dengan mengatakan begitu. Saya bukan orang Jawa, tapi kalau saya mendengar sebagai orang Jawa, mungkin rasa perasaannya itu agak lain, Mas. Itu sebuah sindiran, itu sebuah ledekan, itu sebuah sarkasme, atau apapun lah, kira-kira begitu. Apakah Anda tidak pernah memikirkan hal seperti ini? Misalnya? Tentu sudah saya pikirkan dalam-dalam ketika saya mengajukan saran itu. Statusnya tetap saja saran. Karena itu saya bilang bahwa jangan buru-buru diterima. Juga jangan buru-buru ditolak. Dikaji lebih dalam, kalau perlu dilakukan survei. Apakah kalau disurvei misalnya disimulasi, dipasang-pasangkan, itu punya dampak bagi elektabilitas Demokrat atau tidak? Yang kedua bisa dikonfirmasi kepada rakyat. Apakah itu akan menjamin
tanda petik keberlangsungan program-program pemerintah yang bagus. Kalau program yang bagus, Bang, Iya betul. ya, kemudian putus begitu saja, yang rugi siapa? Yang rugi bangsa ini, yang rugi rakyat. Saya sependapat dengan itu, tapi saya ingin mau mendapatkan pandangan lagi dari Mas Anas. Kalau statement Anda seperti ini ketika menjadi masih ketua umum Partai Demokrat, itu akan sangat berbeda rasanya dengan ketika Anda mengatakannya sebagai mantan ketua umum Partai Demokrat. Ya tentu berbeda, ya, karena memang posisinya berbeda. Tetapi nilai idenya menurut saya ya sama. Ini kan ide yang hemat saya terobosan politik. Memang tidak banyak terfikirkan gitu. Boleh juga ini dibilang sebagai ide yang bersifat lateral ya. Tetapi ide lateral yang terobosan itu kan tidak bisa serta-merta ditolak. Bisa dipertimbangkan menurut saya. Namanya juga saran usulan. Taruhlah kalau kita berhitung kalkulasi gitu. Menjadi wapres yang paling mungkin kalau kita bilang Jokowi sekarang yang puncak dari seluruh survei gitu ya, wapresnya siapa? Bayangkan begini ya, kalau Jokowi berpasangan dengan Pak SBY, itu satu putaran tuntas dengan angka yang sangat meyakinkan menurut saya ya. Walaupun orang bilang Jokowi nggak usah sama SBY juga dia bisa naik satu putaran gitu. Ya, soalnya juga ada pertanyaan, apa betul Pak Jokowi itu akan diajukan oleh PDI Perjuangan? Pertanyaan itu belum ada jawabannya sampai sekarang. Tapi kalau kemudian pasangan dengan Pak SBY sudah ada Partai Demokrat. Partai Demokrat, Pak SBY pasti juga bisa membangun koalisi dengan beberapa partai yang lain. Ini kan kita bicara simulasi, karena faktanya memang belum ada hasil pemilu legislatif sebagai dasar untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan ketika ide itu saya sampaikan, itu bukan sesuatu yang tanpa preseden. Ada presidennya ketika Pak SBY itu rela turun kelas menjadi ketua umum Partai Demokrat atas nama menjaga soliditas partai. Waktu itu darurat partai gitulah pada saat itu. Iya, boleh karena KLB kan boleh dikatakan darurat partai. Tetapi juga sekarang ini kalau dilihat dari survei elektabilitas Partai Demokrat, elektabilitas calon-calon presiden yang ikut konvensi Partai Demokrat, ini juga darurat politik angkanya gitu. Jadi butuh terobosan. Penjelasan Mas Anas ini rasionalitasnya itu saya bisa terima gitu ya. Tetapi so far emotionally saya bisa terima itu, aduh Mas Anas lagi melakukan kelakar politik begitu? Bukan. Saya ingin memberikan perspektif yang lebih luas ini ya, lebih luas. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, Pak. Betul. Afrika Selatan itu punya sejarah. Ketika rezim apartheid itu selesai tahun 94, yang naik jadi presiden adalah Nelson Mandela, tokoh yang hebat, yang baru saja dipanggil Tuhan, yang dikenang sebagai pejuang kemanusiaan, pejuang politik anti diskriminasi, anti politik segregasi dan seterusnya. Siapa wapresnya waktu itu? Wapresnya adalah Frederick William de Klerk, presiden sebelumnya. Bahkan presiden yang waktu itu bertempur dengan Mandela, presiden yang menerapkan politik apartheid. Itu bisa dirangkul menjadi wakil presidennya. Kenapa kita tidak ingin belajar dari Afrika Selatan yang hebat itu? Ketika kemudian tanggapan dari Demokrat kemudian tidak terlalu menyenangkan ya, tidak terlalu mudah menerima celetukan itu, komentar Anda? Ya tidak apa-apa, sekali lagi ini kan saran kan, saran itu boleh diterima, boleh ditolak, tetapi mari rasional menurut saya, rasional. Dan Pak SBY itu alirannya adalah aliran survei, membuktikan dulu, dikonfirmasi dulu pada rakyat. Demokrasi itu harus minta pandangan rakyat. Nah kalau ada seperti ini, apa pandangan rakyat? Rakyat confirm atau tidak? Kalau confirm berarti rakyat suka dong. Soal PPI ini juga sempat jadi masalah dengan Demokrat. Bagaimana Anda melihatnya? Ya itu dimasalahkan, bukan masalah. Orang PPI itu kan bukan saingan Demokrat.
Sama sekali. PPI bukan partai, kan? Bukan organisasi politik. Satu. Yang kedua, PPI itu kecil, baru dimulai. Kucing anakan ini, ya kan? Demokrat itu macan yang besar, punya apa saja, punya presiden, punya menteri, punya jaringan politik, punya logistik, apa saja. Cuman ada juga yang punya kesimpulan atau analisa bahwa Anda mendirikan ini untuk jadi tameng politik gitulah ketika Mas Anas dalam posisi status seperti sekarang. Kalau tameng politik, ya, saya dalam posisi sebagai ketua umum partai saja tidak bisa jadi tameng politik, iya kan? Yeah. Apalagi PPI kan? Bagaimana logikanya? Mas Anas, bagaimana kemudian Anda membandingkan antara Demokrat dengan PKS? Sama-sama terkena kasus yang boleh dibilang mirip, sama lah gitu. Kalau PKS sebelum terbentuk partai, komunitasnya sudah terbangun. Jadi kulturnya sudah ada. Kalau konteksnya negara, itu nationnya sudah terbangun. Baru kemudian state-nya. Ya. Kalau Demokrat, itu state-nya dulu dalam konteks negara ya. State-nya dulu, baru kemudian membangun nation-nya. Jadi Demokrat itu bangun partainya dulu, tetapi budaya internalnya baru ditata kemudian. Ya. Jadi ibarat perusahaan, Demokrat itu corporate culture-nya itu sedang dalam pembentukan. Baru dalam pembangunan. PKS sudah ada sebelum partainya terbentuk. Ya. Begitu ada kasus, soliditas internalnya itu tidak terganggu. Ya. Tapi begitu Demokrat ada kasus, internalnya itu yang jadi. Ada satu hal, Bang Don, ketika kemudian di kasus yang dengan Mas Anas dan juga Pak Lutfi itu, orang mengatakan kasus PKS jauh lebih cepat ditangani, jauh lebih cepat selesai, gitu. Artinya ditahan selesai, gitu. Itu dampaknya hampir tidak sehebat Demokrat, Bang Don. Iya, ada dua hal dari penjelasan Mas Anas tadi. Bagi saya ada soal soliditas ideologi partai lalu kemudian antara PKS dan Demokrat ya. Tapi kan ujungnya ada dua hal yang sama, bahwa ketua umumnya sama-sama mengalami masalah. Jadi ada kasus yang ada di KPK di mana PKS terlibat sapi impor, lalu kemudian Anda sekarang tersangka kasus Hambalang. Mas yakin di situ nggak ada indikasi korupsi, Mas, di kasus Hambalang? Yakin. Rp1 saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Anas Urbaningrum dengan berani menegaskan dirinya tidak korupsi Hambalang. Namun setahun berselang, tepatnya 22 Februari 2013, mantan Ketua Umum Demokrat itu ditetapkan KPK sebagai tersangka. Anas disangkakan KPK menerima gratifikasi mobil Harrier dari PT Adikarya. Namun sampai akhir tahun 2013, Anas masih berstatus tersangka di luar ruang tahanan. Sementara tersangka lain kasus Hambalang sudah meringkuk di ruang tahanan KPK, yakni mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng dan bekas anak buahnya di Kemenpora, Dedi Kusdina. Tahanan lain Hambalang adalah Direktur Utama PT Duta Sari Citra Laras Mahfud Suroso dan Direktur Operasional PT Adikarya Teku Bagus Muhammad Nur. Belum jelas progres berkas kasus gratifikasi, Anas kini dibidik kasus lain, yakni dugaan aliran uang proyek Hambalang untuk pemenangan dirinya dalam Kongres Demokrat tahun 2010 di Bandung. Sejumlah politisi Partai Demokrat diperiksa KPK untuk mendalami aliran uang ini. Di antaranya Sultan Batugana, Ruhut Sitompul, Ramadan Pohan, dan Ahmad Mubarok. Sampai di mana peran Anas dalam kasus Hambalang yang secara total merugikan negara 463 miliar rupiah itu? Kelihatannya KPK kan akan membuat ini clear kalau tidak akhir tahun ini
Akhir tahun 2013 atau awal 2014, Nah, begitu kata iya. KPK. Kata KPK Mas ini, itu Iya. katanya. Mas Anas katakan sudah siap ditahan, begitukah? Iya, kalau itu kan sudah sejak lama kan. Jadi bukan soal kalau itu. Itu bukan konsentrasi saya. Konsentrasi saya sekarang ya yang penting ngurus PPI. Kalau bahasa Jawanya, aku ora mikir iku. Mas, Sing tak pikir ya PPI. Saya Kira-kira tidak gitu. berpikir Iya. tentang hal Iya. itu, tetapi saya berpikir tentang PPI gitu ya. saya tidak bisa, agak susah saya menerima kebenaran dan genuinitas dari gagasan itu, Mas. Karena bagi saya rasanya Kemenses mengatakan soal Hambalang atau kasus ada di KPK jauh lebih menjadi beban perhatian Anda ketimbang Ya, PPI misalnya. Gitu. Kalau itu kan otomatis memang Otomatis kan? ya. Otomatis. Jadi tanpa dikatakan pun itu kan otomatis, Otomatis, memang ya. harus dijalani kan. Ya. Proses itu harus dilewati gitu. Tidak mungkin tidak. Jadi itu sesuatu yang kira-kira Ya, taken ya, ya. for granted lah ya. Ya, harus paham. harus Buat sebagian dihadapi. orang, menunda-nunda penahanan itu menyandera Anas dan menyandera Demokrat. Komentarnya. Saya tidak tahu, yang bisa menjawab ya Pak Abraham Samad. Ini maksudnya apa kan saya tidak tahu kan gitu. Iya, Kalau tetapi, kalau saya kan orang yang diberi gelar atau status baru sebagai tersangka penerima Iya. gratifikasi mobil Harrier katanya, Iya. ya nanti kita buktikan di pengadilan apakah Anas menerima gratifikasi mobil Harrier dari proyek Hambalang atau tidak. Karena sekarang kan sudah banyak orang yang ikut di Bandung dulu itu kan sudah banyak yang diperiksa ya. Oh, banyak Sudah sekali. banyak, ya. Iya, banyak Jadi sekali. kalau sebagai wartawan saya melihat begini Mas kira-kira. Kalau sudah ada pemeriksaan semakin banyak seperti ini, itu sudah dekat dengan pokok soalnya kira-kira begitulah. Iya. Maka saya bisa mengerti atau kemudian penafsiran tadi bahwa ini akan segera tuntas dalam pengertian Anda akan ditahan apakah akhir tahun ini atau awal tahun 2014 itu yang Iya, kenapa saya tanya. saya baca media kan Nah. kalau soal itu. Dulu katanya kan nunggu hasil audit BPK Betul. kan begitu. Setelah itu habis Lebaran kan begitu. Setelah habis Lebaran minggu depan. Kemudian akhir tahun 2013. Kemudian tahanannya penuh kan begitu kan. Setelah itu bukan akhir tahun 2013 tapi mungkin 2014 karena masih nunggu apa lagi saya tidak tahu. Kalau itu kan memang otoritas KPK. Saya hanya membaca di media saja. Jadi memang penjelasannya itu variatif gitu. Ya, kalau kemudian penyelidikan kemudian berjalan tidak hanya tentang Harrier, tetapi tentang aliran dana ke Kongres Partai Demokrat. Oh itu saya setuju. Ya. Silahkan itu diperiksa dengan sebaik-baiknya kan, diselidiki dengan setuntas-tuntasnya dan seadil-adilnya. Maksud saya adil adalah kalau Kongres itu mau diselidiki, itu harus dilihat potretnya yang utuh. Jangan hanya sebagian saja. Gitu. Contohnya begini, kalau kandidatnya 3, ya 3, ya kan? Kalau masing-masing kandidat itu, misalnya, ini kan ada yang pendukung saya, misalnya, itu diperiksa misalnya 30 orang, misalnya, ya pendukungnya Pak Marzuki, tolong dong periksa 30 orang. Pendukung Pak Andi, periksa dong 30 orang, misalnya. Kalau hotel tempat menginap Anas diperiksa, hotel tempat menginap Pak Marzuki, tolong dong diselidiki juga. Pak Andi juga begitu. Tim suksesnya Anas dipanggil, ya misalnya dipanggil juga yang lain. Pak SBY itu kan tim suksesnya Pak Andi. Ya kan? Misalnya, ya kan. Kalau ketua OC-nya Kongres dipanggil, ketua SC-nya dipanggil juga. Biar maksud saya KPK itu dapat gambaran Kongres itu utuh, gitu. Dengan utuh itu, maka nanti ini sebagai peristiwa hukum juga akan lengkap. Itu yang namanya adil, kan begitu. Yang kita catat, Mas, ini kan salah satu teman kita wartawan TVRI, bekas wartawan TVRI, Maxo Pakua, itu dulu kan timnya Pak Marzuki ya, Marzuki Ali. Dan dia sekarang diperiksa kan di KPK juga. Satu. Kalau Anas sudah 40, ya kan? 1 banding 40 kan bukan bandingan dong. Misalnya begitu. Jadi yang saya sampaikan itu hanya harapan untuk melihat potret itu secara utuh.
Ini sebut saja hutan ini, hutan bernama Demokrat. Nah, jangan di pojokan ini saja dong, gitu. Biar hutannya ini terpotret dengan lengkap, dengan benar. Itu kan namanya adil toh. Betul. Ketika kemudian Jadi sesederhana itu. Iya. Ketika kemudian pihak beberapa orang Demokrat sendiri mengatakan bahwa memang ada uang beredar di situ. Artinya ada pemberian, ada ini pada saat itu memang betul-betul Tinggal diselidiki. Kalau ada yang terimanya dari siapa? Kemudian kalau ada itu, duitnya dari mana? Kalau terima, statusnya apa dia? Kalau statusnya dia anggota DPRD misalnya, tangkap dong dia. Berarti menerima gratifikasi dia. Misalnya. Jadi ya. kira-kira begini Mas, kalau saya ikutin KPK ya, mereka kan sudah clear dengan gratifikasi Harrier. Sekarang mereka mau cari tahu lebih dalam dengan sebegitu banyak orang diperiksa tentang dana di Bandung, Kongres yang kemudian dikatakan asal usulnya dari uang negara, Hambalang, lalu kemudian tim Anda membagi-bagikan itu untuk memperoleh suara. Kira-kira itu kan yang sekarang diperiksa. Kira-kira yang dibangun opininya kan begitu. Kira-kira gitu, ya kan? Itu maksud saya. Tinggal dibuktikan. Betul enggak ada aliran dana dari Hambalang? Misalnya kan? Kalau ada aliran itu misalnya mengalirnya seperti apa? Proses mengalirnya seperti apa? Lewat siapa saja? Dengan begitu jelas gitu. Yang lain-lain juga diselidiki gitu. Sekali lagi maksud saya adalah biar tergambar potret yang betul-betul utuh. Dengan begitu ketika utuh kemudian dianggap ini sebagai peristiwa hukum pidana misalnya, nah jelas tindakannya itu juga pas dan adil gitu. Mas, so far saya mendengar penjelasan yang paling clear tentang orang yang terlibat atau tidak dalam kasus Hambalang atau yang berhubungan dengan seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK itu adalah penjelasan Anda. Saya mendengar beberapa tersangka juga yang lain, tapi tidak semeyakinkan Anda untuk menjelaskan bahwa itu mengatakan tidak terlibat. Kira-kira begitu ya, atau katakanlah saya hanya terlibat karena saya menerima kira-kira gitu, Harrier. Gitu. Yang tragis menurut saya sekarang ini, kalau penjelasan Anda itu benar dan jujur gitu, maka Anda jatuh pada tempat yang salah gitu Mas Anas. Akhir-akhir ini para koruptor itu dihukum sangat berat. Kita masih ingat teman Anda, Enji, itu dari salah satu 4 tim tahun. sukses timnya Mas Anas juga ya waktu itu ya, Angelina Sondang itu. Pendukung lah, Ya, relawan. pendukung lah. relawan. Tuh. Lalu Joko Susilo yang baru divonis dari 10 ke 18 ya. Lalu kemudian ada malah pegawai pajak, kita berdua hari interview Pak Artijol Kotsang, 250 juta 12 tahun. Kalau terjadi misalnya Harrier itu, lalu kemudian dalam situasi para hakim melakukan keputusan seperti sekarang, apa kira-kira pikiran Anda? Ya, makanya nanti kita buktikan kan, Harrier itu apa gitu. Gratifikasi atau bukan. Kalau yang saya tahu dan saya tahu persis, Harrier itu bukan gratifikasi. Apalagi dari Adikarya, apalagi proyek Hambalang, nggak ada hubungannya itu. Sama sekali tidak ada hubungannya. Tapi kan ya tidak perlu detail kan gitu. Iya. Tapi itu yang saya yakini. Saya yakini dari dulu sampai sekarang, sampai kapanpun juga. Karena yang satu Harrier kan saya. Kan begitu. Itu kenapa kemudian mohon maaf nih, Anda berani bersumbar bahwa tidak tersangkut kasus Hambalang. Bukan sumbar, itu adalah penegasan keyakinan bahwa memang saya tidak ada urusan dengan gratifikasi. Sampai Anda masih ingatkah kalau Anas terlibat terbukti kasus Ya, Hambalang? Monas kan? Iya, Ya Monas itu monumen Anas. Hebat. Monumen Anas memang betul juga sih. Sama juga jadi Monas. Bukan Monas yang di sana ya. Ya kan sama aja, mau Monas, mau Tugu Tani, Tugu Iya, Pancoran, iya, Tugu iya, Selamat Datang kan sama. Itu kan sebetulnya penegasan. Jadi kalau lihat keyakinan penegasan itu saja. konteksnya seperti yang Anda jelaskan tadi, atau ada konteks lain begitu sampai kemudian Anda sangat firm dengan mengatakan itu. Ya namanya keyakinan itu kan pangkatnya di atas segalanya, Bang.
Tidak bisa. Saya boleh diambil jabatan saya, kebebasan saya, atau nama baik dihancurkan. Tapi keyakinan tetap milik tidak pribadi, bisa. ya? Tidak bisa. Keyakinan itu tidak bisa diambil, tidak bisa dicuri. Semua hal tentang masalah ini berpangkal pada Nazarudin. Oh tidak. Nazarudin itu tentu ada perannya. Tetapi dia itu ya aktor saja. Ada penulis skenarionya, ada sutradaranya. Anda mengatakan ada orang lain di balik dia? Oh pasti dong. Siapa kira-kira? Kira-kira apa Mas yang Anda taruhlah tidak bisa sebut orang, tapi kita kualifikasi dan kepentingannya apa? Kepentingannya? Orang lain, Ya kepentingannya jelas lah. Untuk Anas pergi. Sederhana saja. Kalau untuk Karena Anas pergi, cara berpikir saya mengatakan tentu orang yang mengambil alih kekuasaan di Demokrat. Apakah seperti itu? Ya kalau Logikanya. secara politik untuk konteks Demokrat itulah. Kalau itu kan sebetulnya sesuatu yang tidak perlu dijelaskan kan. Barang yang sudah jelas kan tidak perlu maksud dijelaskan. saya penonton perlu Mas. Oh iya. Oh ini untuk penonton ya. Metafora Anda benar gitu. Tetapi cerita kita kan untuk publik, mereka ya tinggal satu kata lagi begitu. Kalau dilihat rangkaiannya, ya kan, kronologinya itu terang benderang. Jangankan audiens berita satu yang kalangan menengah, mbok-mbok di kampung saja tahu kok. Tahu itu artinya dengan kearifannya sendiri ya. Melihat ini apa gitu, paham. Mas, saya kembali teringat pada metafora yang pernah Anda sebut ketika pertama kali Anda kemudian keluar, kemudian diperiksa KPK, lalu kemudian Anda bilang ini baru buku pada halaman pertama. Lalu saya pernah, Mas sama Nunung ini mewawancarai beberapa tokoh Demokrat. Kita tanya halaman keduanya apa? Mereka bilang Anas. Halaman ketiganya apa? Anas juga gitu. Mungkin perlu penjelasan dari Anda, halaman kedua ketiganya apa? Halaman pertama itu adalah metafora saya ketika saya menyatakan berhenti dari Ketua Umum Partai Demokrat. Ya, betul. Ya kan? Betul. Ketika berhenti itu kan memang episode baru. Episode sebelumnya adalah saya Ketua Umum Partai Demokrat dengan segala kegiatan, ya kan? Dengan segala kegiatan politik saya di Partai Demokrat. Ketika saya berhenti, ini namanya episode baru. Episode baru itu boleh dibilang sebagai buku baru. Buku baru itu ya kan, dibukanya kan halaman pertama dulu dong. Karena ya ada kan? juga yang beranggapan bahwa, Ya kan? bahwa Besok halaman berikutnya kedua. adalah Anas akan membuka sesuatu tentang hal yang lebih besar. Ya halaman berikutnya kan pasti lebih penting. Halaman pertama itu kan baru halaman judul kan. Halaman kedua biasanya pendahuluan. Saya ingin memperjelas ya kan? Halaman berikutnya, bab berikutnya Jadi itu apa itu halaman analisis kedua? ya kan. Kemudian kesimpulan. Jadi apa? Ujungnya kan Ya, kesimpulan. tapi kan kira-kira begini ya. Begitu Anda keluarkan metafora itu, sederhana orang kemudian berpikir, oh setelah halaman pertamanya adalah Anas, halaman keduanya ada orang lain. Kan gitu kira-kira. Mungkin juga akan menjadi anak tangga makin ke atas, lalu kemudian mungkin juga akan banyak orang lain yang akan disebut sama Anas dalam konteks orang-orangnya adalah orang yang terlibat dalam kasus Hambalang. Kira-kira Saya tidak tahu proyek Hambalang. Oke. Karena itu saya tidak bisa cerita tentang orang yang terlibat kasus Hambalang itu siapa. Tetapi belakangan saya membaca media. Oh ini ada muncul namanya Pupur misalnya. Ada muncul Bu siapa lagi yang lain dan seterusnya kan gitu. Ya itu kan muncul di media. Saya tidak tahu itu. Soal Pupur ini Mas Anas Kenapa? kenal? Kalau kenal dalam pengertian saya kenal dengan Mbak Nunung tidak seperti itu. Tapi ingat saya pernah suatu saat rame-rame begitu saya salaman. Tapi saya baru ngeh kemudian yang ini gitu. yang dulu pernah salaman toh. Gitu. Jadi bukan kenal dalam pengertian kenal seperti Bang Don dengan Mbak Nunung ngobrol. Tapi terbayangkankah kemudian kalau kasus Hambalang ini jadi seperti ini? Ya tidak dong. Yang tidak dong. Apalagi seperti ini. Orang saya
dikaitkan Hambalang, Herir aja itu tidak terbayangkan kok. Ini apa urusannya? Apa urusan Hambalang? Jadi sebetulnya dengan tidak Herir? perlu ada keresahan di sebelah sana. Karena buku halaman kedua dan ketiga itu sudah jelas dari Mas Anas ini. Bukanlah orang-orang yang bakal dibongkar begitu yang terlibat kasus ini kan. Loh, yang bertugas membongkar kalau itu kasus ya KPK. dong. Iya. Masa Anas? Anas kan bukan agen pembongkar kasus, ya kan? Masa tugas Anas membongkar kasus? Bukan. Karena ini hampir bersamaan dengan ketika Nazarudin kemudian menyebut A, B, C, D, E, F dan Ya kalau sebagainya Nazarudin gitu memang ya. ada yang memberi tugas Ya. begitu. Kalau ada yang terpojok, dia dikeluarkan dari sarangnya, kemudian bikin settlement macam-macam, begitu datang ke KPK, beberapa hari keluar bikin settlement macam-macam, itu kan memang ditugasi begitu. Karena sebelumnya kan begini, kita bicara dengan Abraham Samad, Ketua KPK, yang menjelaskan bahwa perkara ini seperti anak tangga bawah, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Mas Anas itu kira-kira anak tangga yang kita belum tahu sampai sekarang apakah itu anak tangga paling atas apa bukan, itu belum jelas. Iya, makanya yang bisa menjelaskan itu tentu KPK yang memahami anatomi kasusnya kan KPK. Yang penting kan harapan saya, termasuk saya kira harapan publik ya itu diselidiki dengan tuntas, jangan pilih-pilih, hanya pojokan bagian sini misalnya, yang ya semualah gitu. Dengan begitu maka tuntas dan adil kan Ya. begitu. Memang KPK sudah melangkah beberapa hal termasuk menggeledah rumah, kemudian mencekal istri Mas Anas. Tanggapan Anda? Ya, itu kan saya tidak komentar lebih jauh. Yang ingin saya tegaskan adalah kalau mencari jejak istrinya Anas, Atiyah Laila di kasus Hambalang, itu sampai kiamat nggak akan ada. Karena memang tidak ada jejaknya. Tapi kalau mencari jejak istri saya di PT Dutasari, itu memang ada sebelum berhenti awal tahun 2009. Memang ada jejaknya di situ. Tapi awal 2009 memang berhenti. Jadi memang berhenti di sana. Jadi kalau kemudian ya penggeledahan yang kemudian jadi rame itu kemarin? Ya kan kita tahu kan, kadang-kadang kan dibutuhkan festival kan. Mas Anas, saya mengikuti dan mengamati perkembangan karir politik Anda sejak Anda masih muda dan bahkan sejak masih di mahasiswa. Baru ketua umum HMI pada waktu itu, dan saya sebagai wartawan saya ikuti. Terus terang kita merasa bahwa ini adalah salah satu the rising star. Dan ketika Anda kemudian masuk ke politik dan menjadi ketua umum Partai Demokrat, saya merasa ini adalah jenjang menuju posisi yang lebih tinggi. Terus terang sebagai pribadi dan sebagai wartawan, saya tidak pernah berpikir bahwa hal ini akan terjadi pada Anda, menjadi tersangka dalam kasus Hambalang. Begitu. Iya. Saya menanyakan beberapa teman yang ada di sekitarnya. Bahasa mereka sederhana. Anas itu dulu tidak punya apa-apa, tapi sekarang Anda boleh lihat apa yang dia punya. Kira-kira begitu sederhana. Gimana? Nomor satu, saya masuk politik itu juga tidak direncanakan, Betul. ya kan? Apalagi kemudian jadi ketua umum Betul. Partai Demokrat, itu tidak terbayangkan lah, gitu. Menjadi ketua umum Partai Demokrat, masuk partai saja tidak terbayangkan kan, tidak direncanakan. Apalagi merencanakan diri jadi tersangka kan tidak mungkin, ya kan? Nah, apa yang terjadi dan semuanya itu ya, itu episode-episode hidup yang memang harus dilewati, dijalani. Yang ingin saya tempuh sekarang adalah di tengah-tengah kesempitan ini kan, ini kesempitan ini, ada masalah, ada kesempitan. Ya saya ingin menemukan keadilan di kesempitan ini, sekaligus proses belajar toh. Biasanya kan belajar di tempat yang lapang ya. Nah ini ada tempat yang sempit, ya jangan-jangan ada ilmu baru nih ya. Ilmu baru di tempat yang sempit gitu. Ilmu itu kan bisa di tempat yang lapang, bisa di tempat yang sempit kan begitu. Jadi tidak ada soal, termasuk tentang Anas, tentang pribadinya, tentang apa saja rumahnya segala macam boleh diselidiki oleh otoritas hukum. Apakah ada pelanggaran hukum atau tidak? Kalau saya cerita detail itu namanya ria ya. Ria itu apa namanya?
menyombongkan Tapi diri. ngomong-ngomong tentang begitu. 1 miliar yang kemudian katanya uang PPI ini, Anda punya Ya, penjelasan? sudah dijelaskan Iya. oleh PPI, memang itu uang PPI, bukan uangnya Anas, bukan uangnya istrinya Anas. Sementara dipinjam KPK ya tidak apa-apa, kan sudah diminta oleh PPI, udah ada utusan PPI ke KPK. Tapi karena sudah disita katanya ya nggak bisa nunggu proses hukum. Peradilan. Ya tidak apa-apa, nanti kan dikembalikan juga beserta bunganya kalau bisa kan. Iya kalau ada bunga. Nanti riba juga itu. Bukan, itu kan bisa untuk menggulirkan menggulirkan organisasi aktivitas PPI. kan. Iya. Dengan itu kan sekarang agak tersendat dikit kan gitu kan. Ya boleh juga dong kalau nanti ada ungkapan simpati tambahan sedikit kan begitu. Mengikuti kasus ini dan Anda lama sekali kemudian baru ditetapkan sebagai tersangka. Lalu kemudian mungkin juga ditahan akan juga perlu waktu yang lama gitu. Ada pertanyaan sebetulnya. Apakah memang karena susah mencari alat buktinya? KPK kan mempunyai standar 2 alat bukti itu sudah meyakinkan mereka untuk menahan seorang tersangka. Ya. Dan Anda mungkin baru 1 lalu kemudian tinggal cari yang kedua dan mungkin mereka akan mengatakan sudah ada 2 sehingga waktunya sudah dekat misalnya. Waktunya sudah dekat. Anda sudah siap betulkah dengan ini? Begini ya, kalau dilihat kronologinya ya kan ada pernyataan desakan dari Pak Itu SBY dari Jeddah, oke? Ada pernyataan desakan kepada KPK segera mengambil konklusi terhadap kasusnya Anas. Dari Jeddah itu pernyataan itu. Kemudian setelah itu ada rapat majelis tinggi yang mengambil alih kewenangan ketua umum oleh majelis tinggi. Dan salah satu poinnya adalah agar Anas berkonsentrasi penuh menghadapi masalah kasusnya, hukum. iya. Oke. Setelah itu kemudian ada sprindik yang bocor atau dibocorkan. Belum pernah ada dalam sejarah hukum di Republik ini ada sprindik yang bocor atau dibocorkan kan begitu. Itu kan spesial kan. Oke. Kemudian bunyi sprindiknya juga spesial. Saya tidak ingin menjelaskan lebih detail. Kemudian ya prosesnya sampai sekarang ini. Yang ini saya katakan sederhana. Anas ditetapkan jadi tersangka itu 22 Februari. Sekarang status saya juga tersangka. 10 bulan kemudian, ya kan? Artinya apa? Ditetapkan tersangka 22 Februari dengan ditetapkan tersangka 22 November misalnya, ya itu Nggak ada sama. bedanya. Sama toh? Ya, Betul. oke. Oke? Iya. Sama, secara hukum sama. Tapi ada perbedaan yang mendasar secara politik. Perbedaan mendasar adalah ketika saya jadi TSK 22 Februari, itu saya tidak bisa tanda tangan caleg. Ya. Tapi kalau saya tersangka 22 November misalnya, Tanda tangan sudah selesai. ya saya tanda tangan caleg dong. Itu peristiwa yang penting. Kalau dilihat dari rangkaiannya. Ya. Tapi Mas, KPK dengan mudah mengatakan mereka tidak bisa diintervensi oleh orang luar. Oh tentu dong, tentu. Saya tidak bicara KPK kok ini. Saya bicara kronologi, ya. Bagaimana rangkaian episode Bahwa ini. itu sebuah rekayasa, sebuah desain. Bahwa ada dinamika internal partai yang demikian tinggi, yang susah untuk dipisahkan. Bisa dibedakan dengan peristiwa hukum di KPK. Tentu bisa dibedakan, otoritasnya beda toh. Ya. Tetapi susah untuk memisahkan ini. Tapi tetap Sederhananya begitu. Tapi tetap Mas Anas mengatakan bahwa tidak menyimpan rasa benci kepada Demokrat begitu, atau tidak sakit mungkin, hati ya. Tidak mungkin saya. sebagai cinta pertama begitu. Ya. Sakit Bisa hati itu dijelaskan kan kalau- buang-buang energi kan gitu. Kalau ikuti jalan pikiran atau penjelasan Mas Anas, memang saya ada di Bandung pada waktu itu. Mas Anas ini bukanlah orang yang dikehendaki untuk menjadi ketua umum Demokrat. Saya cukup kenal pada Waktu itu seperti sudah pernah disampaikan bahwa saya adalah bayi yang Nah, kira-kira tidak begitu ya. dikehendaki begitu ya Mas Anas. Iya, masyarakat juga tahu Iya. kan, pers juga tahu, siapapun tahu.
Dan memang itu peristiwa politik yang penting ya. Dan peristiwa politik penting Kongres di Bandung itu ketika saya dinyatakan sebagai pemenang, ya ada kaitan sangat erat dengan episode-episode berikutnya, termasuk peristiwa-peristiwa hukum ini. Kalau begitu, sesudah sekian lama jadi tersangka, Anda merasa tersandera sekarang ini dalam posisi ini 10 bulan dan kalau boleh dibilang kerugiannya adalah A, B, C, kerugian politik yang cukup besar. Saya tidak pernah concern menghitung kerugian itu. Nanti kalau dihitung-hitung kerugiannya keluar angka juga kan tidak bagus lah ya kan. Tapi Anda merasa tersandera nggak dengan posisi sekarang ini? Orang bisa bilang ini terkatung-katung begitu. Yang bisa menjawab tentu KPK ini sesungguhnya apa ini kan begitu. Kalau tersangka gratifikasi Herir kan kalau barangnya kan jelas. Tinggal dibawa ke pengadilan, ketok salah atau tidak salah. Ya, Mas Anas, saya ikut bersimpati Anda menunggu keadilan itu akan datang. Cuman tadi seperti saya sudah katakan, situasi konteks sosial politik ketika Anda mengikuti proses ini, saya merasa agak berbeda dengan situasi sebelumnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada hukuman yang menurut saya menjadi tren di mana para koruptor itu dimiskinkan, lalu hukumannya sangat berat dibanding sebelumnya. Saya kira kita semua mendukung yang namanya pemberantasan korupsi. Tidak mungkin tidak mendukung kan? Kita dukung KPK itu sebagai institusi untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi, tentu dengan adil dan profesional. Kita juga mendukung hakim-hakim bekerja dengan baik, dengan memutuskan dengan adil. Tegas dan adil ya. Tegas dan adil itu kan penting. Tegas dan adil itu beda dengan marah dan dendam kok. Beda dong ya kan. Tegas adil itu betul-betul berdasarkan fakta-fakta persidangan. Apa ini sesungguhnya? Bukan karena tekanan politik, bukan karena tekanan opini. Karena kalau kebenaran yang digunakan untuk memutus orang itu opini, yaitu namanya kebenaran. Opini itu tantangan, saya kira tantangan dan pelajaran bagi kita semua. Justru saya berharap proses peradilan kasus-kasus hukum, kasus-kasus korupsi itu betul-betul dibuka lebar dan diputuskan dengan tegas, keras, tetapi adil gitu. Bukan karena marah, karena dendam, karena merasa ada tekanan politik atau tekanan politik ya. Kalau itu kan tidak boleh. Kalau agama saya mengajarkan bahwa tidak boleh berlaku tidak adil atas nama tidak suka, atas nama dendam, atas nama itu orang lain, kelompok lain. Nah, harus diputus dengan adil. Anda yakin akan mendapatkan keadilan? Saya ikhtiar, harus ikhtiar sungguh-sungguh. Meskipun saya juga yakin bahwa tantangannya itu tidak ringan. Karena yang namanya hukum di Indonesia itu tidak berdiri sendiri. Hukum bukan hanya hukum di Indonesia. Hukum itu ya di sini bercampur dengan politik, bercampur dengan tangan-tangan kekuasaan yang bisa bekerja. Kekuasaan bisa bekerja dengan pembantu-pembantunya yang banyak kan, termasuk pembantu-pembantu di bidang opini. Ya, itu pengetahuan umum kok sudah. Kalau begitu Mas Anas yakinkah bisa lolos dari kasus Hambalang? Ya saya harus ikhtiar. Karena kalau tidak ikhtiar tidak yakin dong. Ya kan? Ada keyakinan itu Mas. Yakin, ya. Ada keyakinan itu Mas, tapi palunya ada di tangan hakim. Betul. Kan gitu. Dan palu hakim sekarang ini seperti saya kembali lagi. Saya katakan palunya itu sudah sangat keras. Dan makin keras. Mudah-mudahan itu kan, saya hanya berharap proses peradilan itu betul-betul adil. Namanya peradilan kan. Peradilan itu pengadilannya berjalan secara adil. Itu harapan saya dan itu harus ikhtiar untuk mendapatkan itu. Kalau
situasinya tidak berat kan tidak perlu ikhtiar, ya kan? Ringan kan nggak perlu ikhtiar, berat itu betul. Jadi karena ini sekarang ini berat rupanya. Agak berbeda cara Mas Anas menjelaskan ketika kita bicara soal politik dan ketika soal bicara hambalang. Tapi saya menghargai ketenangan Anda untuk menghadapi situasi Ya, seperti kalau ini. hukum Luar kan memang biasa. bukan bidang saya. Betul. Ini kan saya dipaksa untuk belajar, Pak. Baru belakangan ini kan kira-kira 10 bulan terakhir saya baru belajar Karena harus hukum. berikhtiar itu tadi Ya kan. kalau politik kan sudah dari dulu agak ya ilmunya agak ada lah ya kan. Kalau hukum kan jadi memang agak kalau hukum kan belum fasih saya kan. Kalau politik sedikit agak fasih lah. Sangat fasih, Mas. Kalau politik. Oke, kalau begitu terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Berita Satu, Mas. Pak Nunung, terima kasih. Bang Don, terima kasih. Terima kasih, Mas Anas. Dan pemirsa, itu telah tadi the headlines kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.